Kulikers, balik lagi di Kulik-Kulik Season 2 bareng aku Whitney yang pastinya bakal nemenin Kulikers semua untuk mengetahui informasi tentang kehidupan mahasiswa yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Kulikers, kalian ngerasa ada yang berbeda nggak sih sama latarnya Whitney? Nah, kita kan sekarang sudah memulai perkuliahan offline. Whitney pengen banget nih ajak Kulikers semua untuk mengenal tentang dunia kampus. Kulikers, dulu kan pas SMA itu kita ada UKS. Nah, di UMN ini kita ada medik atau medical center. Jadi kalau misalnya kalian lagi kelas terus tiba-tiba ngerasa pusing, kalian boleh banget loh minta obat ke medik. Tapi selain minta obat pas lagi pusing, penasaran nggak sih Kulikers semua apalagi sih kegiatan dari UMN Medik? Yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Geraldis selaku perwakilan dari UMN Medik. Yuk. Nah Kak, kan sekarang kita semua lagi perdana kuliah offline ya, kalau mulai dari minggu lalu kan ya Kak? Betul. Nah, untuk menghadapi keadaan offline ini, Medik ini udah siapin apa aja nih untuk mengantisipasi apapun yang berhubungan dengan offline ini? Oke, jadi kita kan memang di semester ini berarti ya, semester ini offline. Nah, Medik itu kan sudah mulai dari awal tahun. Jadi meskipun online, kita tetap ngadain pelatihan untuk mengenalkan ya, obat-obatan, terus penyakit, sama cara pakai alat kesehatan. Gitu. Pelatihan ini biasa kita lakukan itu yang pertama dari pihak rumah sakit. Jadi kita benar-benar dapat pelatihan dari tenaga kesehatan yang profesional. Yang kedua, kita juga ada pelatihan internal. Jadi di Women Medical Center itu di badan organisasinya ada dua divisi, namanya Alkes dan Medis, alat kesehatan dan medis gitu. Nah, divisi alat kesehatan itu fokusnya ada di obat-obatan sama di cara pemakaian alat kesehatan. Jadi mereka yang maintain tuh jumlah obat dan segala macamnya. Kalau untuk medis itu berfokus ke tindakan medis yang perlu dilakukan. Jadi semua anggota Women Medical Center itu kita beri pelatihan supaya satu, mereka kenal gejala-gejala dari penyakit. Kedua, mereka tahu kalau misalnya ada penyakit itu harus ngapain. Ketiga, mereka juga tahu obat-obatannya apa dan dosisnya gimana. Dan yang terakhir, mereka tahu cara pakai alat kesehatan yang Women Medical Center punya. Gitu. Kan kita kurang lebih udah kuliah offline seminggu nih Kak. Dan banyak nggak sih yang udah datang ke Medik ini? Kalau dibilang banyak enggaknya itu relatif ya. Iya, betul. Tapi ya minimal 1 hari 1 sih. Gitu. Kalau selama seminggu belakangan ya, dan kasusnya juga beda-beda sih. Dan kasusnya itu apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Kalau kasusnya ada yang asam lambung, kebanyakan asam lambung ya, asam lambung mah itu kan teman mahasiswa ya. Terus ada juga yang jatuh, baik jatuh dari motor atau kesleo gitu suka datang. Terus ada juga yang kecapean, mungkin habis begadang dan lain-lain gitu. Variatif sih pokoknya. Nah Kak, untuk tim mediknya sendiri ini sebelum menjalankan tugasnya itu pastinya kan tadi ada pembekalannya dulu kan Kak? Ini diajarin pertolongan pertama juga nggak Kak? Iya, pasti karena yang Women Medical Center lakukan itu nggak sama kayak dokter. Jadi kita ada beberapa batas tertentu yang mana fokusnya itu cuma di P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Kak, kalau misalnya ada mahasiswa yang sakit nih, tiba-tiba pas lagi kelas seperti pusing atau mual gitu, biasanya medik itu menanganinya gimana sih Kak caranya? Nah, kalau pusing atau mual itu kita tergantung sih. Kayak kalau misalkan pasiennya biasa sih mahasiswa datang ke sini gitu kayak datang ke sini terus kita konsultasi dulu nih di meja ini meja konsultasi namanya. Jadi kita konsultasi dulu mulai dari nama, terus NIM-nya, terus kita tanyakan keluhannya apa. Nah, kalau pusing dan mual biasa langkah pertama yang ditanya itu adalah mereka sudah makan atau belum. Mereka udah makan belum tuh? Ya, betul. Karena pusing dan mual itu bisa jadi salah satu gejala MAH atau asam lambung. Terus kita tanya lagi yang kedua, perutnya ada rasa sakit nggak? Karena MAH sama asam lambung itu hal yang sama, penyebabnya juga sama, tapi gejalanya beda-beda gitu. Nah setelah itu kita kasih obat. Kayak kita tanya dulu sebelumnya udah pernah MAH belum, atau udah pernah asam lambung belum, terus minum obatnya apa aja gitu. Baru abis itu kita kasih obat yang sesuai dosis. Berarti keluhannya itu benar-benar dianalisa biar nggak salah gitu. Ya, betul. Kak, kalau misalnya ada mahasiswa nih yang itu ngerasa pusing, medik sendiri ini punya tempat istirahat gitu nggak sih Kak untuk menolong mahasiswa yang pusing itu mungkin harus tiduran atau Ada. Jadi Women Medical Center itu punya 2 tempat istirahat. Ada 2 kamar. Yang satu ada di depan, di samping sini. Ada kamar depan, itu kapasitasnya untuk 2 pasien. Dan di kamar belakang kapasitasnya untuk 3 pasien.
misalnya di kelasnya ada teman yang tiba-tiba pingsan gitu Kak, tapi belum tahu gejalanya apa, kita bisa nggak sih hubungin medik untuk pertolongan pertama gini, dan hubunginnya itu kemana ya Kak kalau misalnya ada teman-teman yang pusing? Bisa banget. Jadi kalau Whitney perhatiin nih, di setiap lantai UMN itu ada telepon yang tergantung di tembok biasanya. Iya, benar sih Kak. Ya. Nah, untuk menghubungi UMN Medical Center itu gampang banget caranya, tinggal pakai teleponnya aja tuh, terus telepon 7.000, 7 nolnya 3 kali. Gitu. Nah, itu akan langsung tersambung ke telepon kita. Gitu. Wah, ternyata medik ini sangat membantu banget ya Kulikers. Menurut Kulikers, medik ini sama nggak sih seperti UKS pas zaman SMA dulu? Kalau menurut Whitney pribadi sih, ini versi upgrade-nya dari UKS di SMA dulu. Karena semua stafnya itu benar-benar dilatih untuk bantu kita kalau kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Oh ya, Whitney juga mau ingetin Kulikers semua lagi nih, kalau ada teman kalian yang pingsan atau sakit selama pelajaran, kalian bisa banget hubungin tim medik di 7000, nanti mereka bakal bantu kalian semua. Kulikers, walaupun selalu ada tim medik yang siap untuk menolong kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Nah Kulikers, sampai di sini dulu untuk episode pertama season 2 Kulik-Kulik. Jangan bosan-bosan nontonin informasi edukatif dari kita ya, karena setiap episode berikutnya itu akan ada pembahasan topik yang pastinya seru-seru banget. Jadi pastiin Kulikers stay tune terus di channel YouTube UMN TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Kulikers, bye!